Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak terelakkan. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara yang satu ini. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan tentang tanda-tandanya sebelum kiamat. Umat manusia akan melakoni fase yang disebut sebagai akhir zaman. Tidak hanya dari fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan periode ini. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Kabar buruknya penyakit tersebut sudah mulai terasa pada masa kini saat ini. Lantas, apa saja dua penyakit tersebut? Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa adapun dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Padahal saat itu jumlah umat Islam begitu banyak, namun dua penyakit ini membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Yang pertama, cinta dunia. Sikap ini ditandai oleh besarnya ambisi seseorang untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya. Padahal sejatinya hidup di dunia ini hanya sementara saja, namun sikap ini membuat seseorang lupa untuk mengumpulkan amal sebagai bekal di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana tertera di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Lihatlah di tengah-tengah kita saat ini, berapa banyak orang-orang tersangka korupsi, berapa banyak orang yang menjual narkoba sehingga mereka masuk ke dalam penjara.
Apa sebenarnya yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah uang, kekayaan, dan kekuasaan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan-akan dibutakan oleh dunia sehingga tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat kelak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia. Karena orang-orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Yang kedua, takut mati. Takut mati bisa saja membuat orang giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun pada konsep ini, takut mati yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati karena lemahnya iman dalam diri mereka. Mereka menyadari kurangnya amal sehingga tidak mau bertemu Allah Subhanahu wa taala melalui kematian. Gemerlapnya dunia membuat mereka terpedaya sehingga merupakan suatu hal yang pasti, yaitu kematian. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang mengingat kematian. Dengan begitu, mereka akan mempersiapkan diri untuk bekal menuju akhirat kelak. Hal ini sebagaimana tertera di dalam sebuah hadis dari Abu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal ia akan ditanya tentang amal di dunia, maka mereka akan mempersiapkan jawabannya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang dua penyakit yang akan menghinggapi umat muslim sebelum kiamat tiba. Dua penyakit tersebut tidak ada obatnya kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari dua penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.